di komplek ya Mas Wirul ya, karena IT jarang untuk bertemu secara fisik begitu ya, suka eh, apa namanya kalau meeting ya online begitu ya, kayak Ya, benar Pak Rukul. Mas Wirul kantornya di rumah seperti itu. Dan Mas Wirul ini lulus dari satu dari Teknik Informatika Universitas Pasundan ya. Jadi Mas Wirul ini pengalamannya yang panjang ini ya. Mas Wirul ya, dari saat dari SMK sudah ini Mas Wirul ya sudah terlibat di berbagai macam proyek IT ya, sampai kemudian pernah saat itu di PLN, sampai jadi web programmer, sampai pada sekarang di PT Salamet Teknologi Indonesia, dan Mas Fairul sebagai pendiri sekaligus CEO-nya. Nah, itu sebagai pengenalan ya, untuk experience-nya Mas Fairul juga sebagai praktisi ya, pengajar praktisi ya. Jadi mengajar di kampus-kampus juga sebagai dosen praktisi. Ya, seperti nah, kita di sini Mas Fairul banyak dari MBA memang perpaduan antara apa namanya theoretical dan apa namanya dan praktek begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat praktek itu dengan framework tertentu gitu yang diajarkan di MBA. Jadi secara praktis framework itu bisa digunakan. Nah, itu yang kelebihan dari mahasiswa MBA yang mungkin nanti Mas Fairul bisa menceritakan terkait bagaimana apa namanya framework-framework itu yang mungkin penting untuk digunakan dalam bisnis, khususnya framework dalam big data, Ah, big data analitik ya. Mungkin itu yang bisa nanti Mas Fairul ceritakan panjang lebar. Dan harapannya nanti mahasiswa semua ya bisa terlibat aktif ya untuk dalam proses diskusi ya, setelah nanti Mas Feru memaparkan sekitar 1 jam. Nah, saya harap nanti partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua ya di kuliah ini seperti itu ya. Nah, oke. Tanpa panjang lebar lagi waktu dan screen ya, kami silakan kepada Mas Fairul. Oke, enggak Mas Baik, Fairul. terima kasih Pak Rukul. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang saya hormati, barangkali beliau ini mungkin tidak hadir atau hadir, tapi perlu saya sampaikan juga yang saya hormati Ibu Dr. Putunina Madiawati selaku Kepala Program Studi Magister Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya dari Universitas Telkom. Lalu yang saya hormati juga Bapak Dr. Urukul Nagrib selaku moderator pada kesempatan kali ini, serta yang saya hormati seluruh rekan-rekan peserta dan hadirin sekalian. Semoga pada malam hari ini kita semua masih tetap diberikan semangat ya, dan mungkin juga ini sisa-sisa tenaga kita ya dari aktivitas seharian kita ini, dan semoga teman-teman dapat mengikuti kegiatan kuliah pada malam ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya sebuah tema yang mungkin saat ini masih cukup menjadi tren ya atau hype, yaitu big data, yang mana big data itu sendiri sangat berdampak besar dalam berbagai sektor industri ya, seperti itu. Kita lanjut. Sebelum masuk ke materinya, mungkin saya mohon izin nih kepada rekan-rekan semuanya untuk saya dapat memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Fairul Salamun. Saat ini saya bekerja di salah satu software house di Kota Bandung, yaitu PT Salamun Teknologi Indonesia. Dan kebetulan juga yang tadi telah disampaikan oleh Pak Urukul, kita agak berdekatan ya Pak Urukul untuk jaraknya. Bahkan sering ketemu juga nih bisa dibilang. Eh, karena ini administrasi bisnis ya, mungkin saya sedikit cerita juga ya terkait pengalaman saya nih. Terkait pengalaman saya
sampai dengan saat ini dapat membuat sebuah perusahaan ya, perusahaan software house, walaupun mungkin memang masih saya bisa bilang ini untuk skalanya masih skala kecil ya atau UMKM. Jadi mungkin startnya itu di awal tahun 2014 ya, saya dulu sempat masuk kerja di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta. Dulu untuk role saya itu sebagai IT support ya, dan juga merangkap sebagai web programmer. Jadi dulu tuh bisa dibilang pekerjaan apapun ya terkait IT itu saya lakukan, saya support kepada user-user, mulai dari membenarkan printer, lalu juga membenarkan laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang yang saya masih ingat, dulu tuh saya sempat menghandle jaringan ya di perusahaan tersebut. Saya dulu dengan teman-teman saya tuh sampai naik ini ya, manjat ke pohon untuk menyambungkan jaringan dari satu tempat ke tempat lain. Dan besoknya itu tubuh saya tuh langsung gatal-gatal ya, karena kebetulan di pohon tersebut tuh ada ulat bulu. Nah itu salah satu apa ya, peristiwa yang saya ingat sampai dengan saat ini. Lalu juga kebetulan di tahun 2015 saya ikut gabung di software house juga, salah satu software house di Kota Bandung. Dan pada saat itu saya memiliki mimpi untuk dapat membuat software house saya itu sendiri. Dan pada akhirnya mimpi itu terjawab ya sekitar di tahun 2017. Dulu saya membuat perusahaan dengan partner saya, dan dulu itu kurang lebih saya hanya memiliki dua anggota tim ya. Anggota tim yang membantu kami untuk dapat membuat aplikasi sekitar di tahun 2017. Dan bisa dibilang pada saat itu ya saya sendiri masih bisa dibilang mengerjakan berbagai hal ya. Jadi mulai dari urusan administrasi, mulai dari membuat invoice, quotation, bahkan untuk mengirimkan dokumen ke kurir pun itu saya lakukan sendiri ya, karena memang kebetulan dulu itu ya saya masih belum punya staf untuk membantu saya. Nah, akhirnya sekitar tahun 2019 atau 20 ya, dulu tuh sempat perusahaan saya ingin diakuisisi. Cuma karena ada ketidakcocokannya, jadi akuisisi itu tidak berjalan. Dan akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membangun software house saya sendiri ya, karena saya terdapat perbedaan visi dan misi dengan partner saya yang sebelumnya. Jadi saya memutuskan untuk membuat software house sendiri, dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan ya untuk software house tersebut. Oke, ini mungkin sedikit cerita ya terkait pengalaman saya bagaimana bisa sampai, atau mungkin saya bilang sampai nyemplung ya, nyemplung di dunia software house. Jadi mungkin kalau saya bilang saya itu masuk ke dalam gua yang masih gelap. Karena kenapa? Karena untuk dari si pengalaman pun dulu mungkin hanya sekitar 1-3 tahun ya. Jadi ketika membuat sebuah perusahaan tuh masih bisa dibilang banyak sekali gelapnya. Mungkin beda cerita ya kalau ada rekan-rekan semua yang mungkin dari sisi experience-nya tuh udah 10 atau 20 tahun bekerja di tempat lain, lalu tiba-tiba membuat company sendiri, nah itu mungkin akan lebih beda ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita mulai ya masuk ke materi utamanya. Jadi terkait big data itu ya, sebelum kita mengenal istilah big data, mungkin diawali dari apa sih sebenarnya big data itu. Nah, semua itu berawal dari data ya. Data yang jumlahnya itu sangat cukup besar, dan saat ini data itu dikumpulkan dan disimpan ya. Contoh, contoh data itu dari mana saja sih? Ada banyak ya. Pertama dari e-commerce. Mungkin kalau saya sebut gak apa-apa ya, dari Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Lalu juga dari social network seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ada juga dari financial institusi ya, online trading dan company. Bahkan saat kita nih meeting ya, sekarang pun kita sebenarnya sedang mengenerate data nih. Mengenerate data dalam bentuk video ya. Dan mungkin tanpa kita sadari ya, sebenarnya ya setiap hari kita itu pasti mengenerate data. Mungkin kalau rekan-rekan semuanya menggunakan email ya untuk bekerja, itu kan secara tidak langsung ya kita mengenerate data. Kalau tidak menggunakan email, eh, pasti menggunakan WhatsApp ya. Secara tidak langsung ya, WhatsApp itu kan mengenerate data ya, seperti itu. Jadi ya tidak dapat dipungkiri ya, bahwa kita semua saat ini pasti mengenerate data setiap harinya ya.
seperti itu. Oke, berapa banyak sih data yang di-generate ya? Nah, ini kurang lebih ya secara global itu diestimasikan sekitar 402 juta terabyte. Ini saya rasa data yang sangat banyak sekali ya, di-generate setiap harinya di internet, termasuk data yang dibuat ya, dibuat, di-capture, di-copy, dan dikonsumsi. Lalu dari Google sendiri itu mengestimasi ya, menghandle kurang lebih 20 petabyte setiap harinya. Lalu untuk Facebook ya, ada beberapa sumber menyatakan untuk perharinya itu mengenerate data sekitar 5 petabyte. Jadi bisa kita bayangkan ya, banyak sekali nih data yang saat ini itu terbuat, tercipta. Seperti itu. Berapa banyak sih datanya? Tadi udah telah kita sampaikan ya, ada 463 exabyte dibuat pada tahun 2025 ya. Nah, ini data ini pasti akan tetap bertambah ya setiap harinya. Cuma memang sayangnya sekitar 90% data itu dia masih unstructured, maksudnya data itu masih belum dapat kita olah dengan baik ya. Jadi kenapa sih rekan-rekan semua ini perlu mengetahui ya atau mempelajari terkait big data? Karena dengan adanya big data ya, kita jadi mendapatkan insight ya atau wawasan kepada bisnis kita nih untuk membuat sebuah keputusan berdasarkan sebuah informasi. Istilahnya ya mungkin kalau saya bilang kita maju ke medan perang, kita udah punya senjatanya nih untuk perang. Seperti itu. Tapi yang perlu saya tekankan lagi ya, walaupun kita sudah punya senjata, apakah senjata ini bisa dibilang ampuh atau tidak gitu untuk kita gunakan di dalam peperangan. Maksudnya seperti apa? Ini kita punya banyak data nih, tapi apakah data itu sudah kita olah atau belum? Atau mungkin saya bisa bilang seperti bahan mentah ini ya, bahan mentahnya minyak, kalau kita sudah olah itu kan jadi dapat berfungsi ya, misal menjadi Pertamax, Pertalite dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu data itu bisa kita bilang emasnya digital ya, tapi emasnya digital itu perlu kita olah terlebih dahulu. Jadi bukan berarti kita punya banyak data, tapi data itu bisa jadi sangat berarti, bukan seperti itu. Nah, selain big data itu dapat membantu bisnis ya dalam membuat sebuah keputusan, selain itu juga dapat meningkatkan nih relasi dengan customer ya, dan juga meningkatkan daya saing di dalam dunia ini ya, dunia industri, dunia market market dengan cara kita memiliki jumlah data yang sangat besar secara efektif dan efisien. Makanya tadi saya bilang, walaupun kita punya data, tapi kalau datanya itu kita tidak olah, jadinya ya percuma saja ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini juga kita perlu memahami nih karakteristik dari data ya. Bisa kita sebut big data itu seperti apa. Jadi dulu itu jika tidak salah sebelum ada 5 kriteria, semakin mendekati kriteria yang saya sampaikan di sini, berarti data itu bisa kita bilang masuk ke ranah big data. Dulu itu 3 ya, ada 3 kriteria, sekarang 5, dan terakhir itu kalau tidak salah ada 7 kriteria. Tapi untuk di pertemuan kali ini kita bahas untuk 5 kriteria saja. Oke, yang pertama ini terkait volume ya. Jadi data itu semakin ukurannya besar ya atau kita generate semakin besar, nah itu maka otomatis akan mendekati atau bisa kita bilang sebagai big data. Tapi bukan berarti ya data besar itu bisa jadi big data. Bisa jadi ada satu buah video ya ukurannya 1 giga, nah itu kan bisa jadi durasinya hanya 3 atau 4 menit ya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan kita memiliki data dalam bentuk misalkan teks atau mungkin Word ya, dalam bentuk 1 giga, nah itu akan lebih berarti data yang 1 giga tersebut. Jadi volume ini bukan berarti semakin besar ukurannya semakin dekat big data, tapi kita perlu tahu dulu nih variasi dari data tersebut bagaimana. Lalu yang kedua itu ada velocity ya. Eh, Bagaimana sebuah data itu diproses ya. Misalnya nih, data itu di-generate apakah secara real time.
Real time itu kan berarti setiap detik, setiap menit ya data itu di-generate, atau mungkin sebenarnya data itu di-generate 1 minggu sekali ya, misal untuk reporting atau bahkan untuk reporting bulanan ya, monthly. Jadi selain tadi ukurannya, kita perlu tahu juga nih data itu untuk processingnya ya, atau dibuatnya itu seberapa cepat speednya nih, seperti itu. Lalu yang ketiga nih ada variety ya. Nah, ini merepresentasikan nih untuk perbedaan format-format data dan tipe data. Jadi mungkin telah saya sampaikan ya. Jadi data itu ada sangat banyak kali nih formatnya. Mulai dari yang saat ini mungkin sedang kita record ya, dalam bentuk video, atau mungkin nanti bisa dalam bentuk dokumen ya, entah itu Word, Excel, TXT, dan lain sebagainya. Jadi semakin bervariasi datanya, itu bisa kita bilang sebagai mendekati arah ke big data. Nah, terkait volume juga ya sebenarnya nanti itu sebenarnya kalau di dunia industri ya, khususnya di bidang IT itu biasanya menjadi PR tersendiri nih, terutama di divisi IT ya. Kenapa? Karena yang pertama data itu perlu kita jaga ya, jaga dari sisi keamanannya, security-nya. Lalu yang kedua, ketika data itu dibuat dan data itu dialihkan ya tanggung jawabnya ke divisi IT, nah itu bisa kita bilang menjadi apa ya, menjadi tanggung jawab nih, tanggung jawab untuk memastikan data itu tersimpan dengan baik ya, dan dari sisi misalnya suatu saat datanya itu entah korup, hilang dan lain sebagainya, nah itu kita di divisi IT itu perlu apa ya, perlu ada backup planningnya, atau mungkin bisa kita bilang disaster recovery-nya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada veracity. Jadi data itu kan ada banyak ya, bisa jadi itu ukurannya besar, lalu juga untuk skala processing itu cepat. Tapi perlu kita pastikan juga nih, tingkat akurasinya bagaimana. Jangan sampai datanya kita milikin itu banyak, tapi akurasinya itu kurang baik ya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah keputusan, yang tadinya kita berharap dengan adanya data keputusan kita bisa mendekati ya, mendekati ke arah yang benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak semua ya, tidak semua keputusan yang kita ambil berdasarkan data itu bisa jadi tepat. Tidak juga. Yang punya data aja kan bisa jadi kita miss ya. Apalagi kalau kita yang nggak punya data, itu kan bisa jadi malah lebih lebihnya lebih miss gitu. Dan yang terakhir itu value ya. Jadi dari data itu juga kita perlu lihat nih value-nya itu seperti apa ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bisnis kita itu dapat grow. Misal dengan adanya data kita dapat membuat sebuah keputusan nih untuk misal membuka sebuah cabang ya di tempat lain berdasarkan data yang kita miliki. Jadi kurang lebihnya ada 5. Semakin data yang kita miliki itu mendekati 5 kriteria di sini, maka bisa kita bilang data kita itu sudah mulai memasuki yang namanya big data. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi kenapa sih big data itu sangat penting ya, khususnya bagi industri untuk kita dapat melangkah lebih lanjut nih terkait bisnis yang kita jalankan. Karena dengan adanya big data ya, sebuah bisnis itu jadi memiliki informasi ya, informasi yang mana itu akan dijadikan sebagai acuan ya, acuan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Caranya bagaimana? Yang pertama ya caranya dengan cara kita menganalisa nih sebuah pattern di data. Jadi kalau data kan kita jadi tahu ya, oh misal data penjualan bulan ini bagaimana, lalu bulan kemarin itu bagaimana. Nanti kita coba analisis polanya, oh ternyata di jam 9 malam itu ternyata banyak yang beli barang di perusahaan kita ya, atau di toko toko A. Mungkin karena jam 9 malam itu rata-rata para karyawan ya sudah selesai kerjanya, dan mungkin sambil menunggu waktu untuk tidur ya bisa sambil scroll untuk mencari produk-produk yang ingin dibeli. Lalu juga perusahaannya dapat mengidentifikasi sebuah tren. Misal kalau lagi musim ini ya, musim memasuki Hari Raya Idul Fitri ya, itu kan pasti trennya biasa kita yang umat Muslim itu membeli baju Muslim ya. Jadi nanti sebuah perusahaan itu mungkin ketika nanti akan memasuki waktu Lebaran, untuk stok persediaan baju Muslim itu bisa ditingkatkan.
Lalu selain itu juga kita dapat memprediksi nih perilaku dari customer. Misal customer itu lebih suka mencari produk apa nih? Misal mencari produk minuman, makanan, dan lain sebagainya. Dan membuat ini ya strategik nih, strategi untuk kita dapat meningkatkan ya efisiensi dan juga daya saing. Dengan memanfaatkan big data, eh, kita dapat melakukan ya transformasi operation, lalu juga mengoptimize sumber daya untuk alokasinya seperti apa. Jadi mungkin nanti dari sisi pola-pola sudah terlihat ya, SOP-nya bagaimana, lalu juga untuk best practice-nya bagaimana, itu berdasarkan data yang kita miliki. Dan yang terpenting juga untuk ini ya, untuk sustainable growth ya, berarti untuk pertumbuhan jangka panjang ke depannya ya, seperti itu. Oke, nah ya, mungkin beberapa untuk manfaat-manfaat yang dapat kita kita dapatkan nih ketika kita memiliki data. Yang pertama itu insight ya. Jadi di insight ini eh, kita dapat menemukan nih pola-pola atau pattern-pattern yang tadi yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui jadi ketahui. Contoh apa? Misal teman-teman di sini ada yang menonton eh, video yang menggunakan Netflix. Nah, itu kan biasanya untuk di awal itu nanti ditanyakan ya, teman-teman ini menyukai film bertipe apa, lalu juga misal rekan-rekan semuanya sebelumnya pernah menonton misal film action. Nah, itu nanti biasanya nanti akan tampil nih rekomendasi film yang perlu ditonton oleh teman-teman seperti apa. Jadi yang tadinya Netflix itu nggak tahu nih, saya suka menonton film apa, dengan adanya saya mengisi data ya, bisa dibilang menginput data, mengirim data, mulai dari film yang saya suka itu apa, lalu film yang pernah saya tonton apa, oleh Netflix itu diolah, dan jadilah rekomendasi film yang nanti akan ditonton, seperti itu. Lalu efisiensi. Nah, misal nih, kalau teman-teman atau rekan-rekan mungkin ada yang bekerja di sebuah pabrik ya, itu kan pasti ada mesin ya, mesin entah itu untuk produksi atau yang lainnya. Nah, mungkin mesin itu nanti ditempelkan nih dengan entah itu IoT atau dengan alat-alat yang lainnya. Nah, itu kan nanti setiap detik bahkan atau setiap menit mungkin akan mengirimkan nih sinyal status dari mesin tersebut bagaimana, mungkin mengirimkan suhunya itu apakah sudah masuk ke panas atau belum dan lain sebagainya. Sehingga nanti di akhir bulan itu ya bisa kita rekap nih. Oh, ternyata suhu pada mesin ini tuh dalam 1 bulan kurang lebih eh, sudah melewati ya jangka jangka waktu amannya atau thresholdnya, sudah lebih dari 20 kali nih memasuki eh, suhu yang panas terus. Nah, itu sebelum mesinnya rusak kan kita jadi tahu juga ya, langkah baiknya kita perbaiki terlebih dahulu untuk mesin tersebut yang pertama. Lo misal rekan-rekan di sini ada yang bekerja di logistik ya barangkali. Nah, dengan adanya big data kita jadi mengetahui nih untuk mm, alur ya atau jalan atau rute terefisien ya itu bagaimana. Jadi misal awalnya dari misal dari ini ya, dari Buah Batu ke Setiabudi itu mungkin 10 kali nih kita coba nih untuk mengirim barang ke lokasi tersebut. Nah, nanti dari data tersebut kita olah kira-kira untuk rute yang paling efisien itu melewati apa. Seperti itu. Lalu ini juga ada prediksi ya. Nah, ini mungkin prediksi yang tadi telah saya sampaikan ya. Misal di bulan ini aja ini kan sudah memasuki ini ya, sudah bisa kita bilang musim hujan ya. Jadi nanti mungkin bisa kita bilang sebuah perusahaan itu mungkin akan meningkatkan nih produksi untuk pembuatan jas hujan, payung dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti ketika kita masuk ke musim Lebaran ya atau Idul Fitri, nanti mungkin dari perusahaan akan meningkatkan stok produksi untuk pembuatan baju muslimnya. Seperti itu. Lalu ada grow ya. Nah, ini tuh berarti nih, misal saya memiliki sebuah bisnis untuk kopi ya. Katakanlah saya memiliki cabang di Buah Batu nih.
ternyata sering berjalannya waktu, setelah saya lihat datanya, banyak sekali customer yang membeli misal di daerah Dayakolot ya. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan saya untuk membuka apakah saya perlu buka cabang baru di Dayakolot atau tidak. Jadi jangan sampai kita hanya asal-asalan atau tebak-tebakan, oh saya mau buka cabang nih di Setiabudi karena misal marketnya bagus, lalu banyak kampus di apa sering banyak juga di ini ya, diminati nih oleh misal anak muda. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu kalau tidak ada datanya ya. Itu. Ini juga ada selanjutnya engagement ya. Jadi misal teman-teman jika mendengarkan lagu yang menggunakan aplikasi Spotify, nah itu biasanya kan nanti dikasih rekomendasi ya, rekomendasi kira-kira lagu yang teman-teman cocok dengari pada hari ini tuh apa. Lalu kan secara tidak langsung saya jadi apa? Jadi merasa kayak seneng gitu ya. Oh, ini kok aplikasi bisa memberikan saya rekomendasi nih untuk lagu apa yang ingin saya dengar di hari ini. Lalu ada inovasi ya. Nah, inovasi juga ini mungkin bisa timbul dari berbagai macam hal ya. Salah satunya mungkin feedback dari customer. Jadi nanti setelah kita kumpulkan nih feedback-feedback dari customer ya, misal studi kasusnya di aplikasi ya, misal di aplikasi ini saya perlu fitur untuk mendownload sebuah reporting. Nah itu nanti kita rekap nih feedback tersebut dengan feedback lainnya dan nanti akan ada hasilnya. Oh ternyata yang paling banyak feedback itu butuh fitur untuk download reporting ya. Nah itu nanti bisa kita jadikan development selanjutnya di aplikasi kita. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba karena mungkin saya sebagai pemilik aplikasinya, saya bisa bilang, oh ini kayaknya bagus nih, saya tambahkan fitur untuk download reporting karena membantu user eh, agar lebih mudah ya untuk mendapatkan data. Tapi ternyata pada kenyataannya itu user tidak tidak mau seperti itu. Bisa jadi user lebih ingin menambahkan fitur-fitur yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya ada identify needs ya. Jadi kita mau tahu ini kira-kira customer itu butuhnya apa saja sih? Contoh, misal kita cari produk ya di marketplace. Contoh misal mencari makanan atau minuman. Itu kan biasanya nanti untuk pencarian selanjutnya itu akan ada rekomendasi ya untuk makanan atau minuman yang mungkin bisa jadi menjadi daya tarik untuk kita beli. Tanpa adanya data ya marketplace tidak akan bisa memberikan suggestion seperti itu. Lalu ini ada Tailor Offering. Nah, ini solution untuk eh, menemukan ya kebutuhan klien yang unik. Contoh, misal sekarang itu kita ingin mencari makanan yang apa ya, yang sehat lah ya. Nah, itu kan mungkin saat ini masih agak agak unik ya untuk kita dapat mencari makanan yang sehat. Nah, dengan adanya data-data pencarian, kita jadi mau tahu ini, oh kira-kira ternyata untuk kebutuhan dengan makanan sehat itu saat ini trennya itu sedang naik. Nah, itu kan jadi dari sisi bisnis itu bisa dipertimbangkan ya untuk membuat lini baru terkait makanan yang sehat tersebut. Lalu ini juga ada kompetitif ya, advance. Nah, ini bisa kita bilang nanti kita bisa menjadi atau mengikuti persaingan ya dengan kompetitor kita. Contoh apa? Misal contohnya saya memiliki bisnis dalam bidang logistik ya. Dari jarak satu kilo itu mungkin kalau kompetitor lain itu sudah dipatok ya. Misal setiap kilo itu harus membayar 2 atau 3 ribu. Tapi kalau saya memiliki data ya big data, dari sisi harga itu bisa saya buat dynamic pricing. Maksudnya bagaimana? Misal ketika jalanan sedang kosong, saya murahkan saja menjadi 1.500 misal. Lalu misal kalau sedang hujan, saya naikin deh 500. Atau mungkin kalau trafficnya itu sedang kosong ya, ya udah saya jadikan 1.000.
Nah, itu kan secara tidak langsung berarti company kita ya atau bisnis kita itu dapat bersaing ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu juga ada cost reduction. Nah, cost reduction ini sebenarnya hampir sama dengan yang efisiensi ya. Eh, Ketika kita akan mengetahui nih untuk mesin-mesin apa saja nih yang sekiranya perlu kita segera perbaiki. Nah, itu kita sudah mengetahui terlebih dahulu data-datanya seperti apa. Jadi jangan sampai mesinnya itu sudah rusak terlebih dahulu ya. Mungkin entah nanti spare partnya sudah hangus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki data kan kita jadi mengetahui lebih awal ya rusaknya seperti apa, sehingga mungkin dari sisi cost juga ya bisa kita lebih hemat gitu. Lalu ini juga data integration ya. Sekarang itu kan banyak sekali ya data sudah terintegrasi dengan layanan-layanan pihak ketiga. Semisal kita di dunia industri kesehatan ya, itu kalau tidak salah eh, sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, yang mana mungkin nanti data-data riwayat pasien itu sudah saling terintegrasi ya. Jadi misal suatu saat nanti di Fakultas Kedokteran ingin membuat penelitian tentang apa ya, tentang misal kalau di Indonesia TBC ya. Nah, dengan adanya data yang sudah terintegrasi, otomatis dari sisi penelitian juga mungkin bisa jadi lebih membantu ya. Karena yang pertama datanya sudah banyak, yang kedua juga mengetahui nih pola-polanya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu yang decision making ya ini sebenarnya eh, dengan adanya big data ya otomatis kita dapat membuat sebuah keputusan ya, keputusan yang berdasarkan informasi ya, bukan tebak-tebakan atau asal-asalan saja. Itu. Oke, jadi mungkin di slide-slide sebelumnya ya, kita sudah memahami nih terkait apa itu big data ya, dan mengapa big data itu sangat penting. Nah, sekarang coba kita lihat nih dari si industri itu, khususnya saya ya di dunia IT, kurang lebih seperti apa. Oke, big data sendiri berperan sangat cukup penting ya di berbagai industri, khususnya ya untuk kita dapat meningkatkan eh, decision making atau sebuah keputusan berdasarkan data yang dimiliki. Contoh kalau di dalam kesehatan ya, misal kita memiliki data nih, data yang sangat cukup besar sekali, yang mana data tersebut kumpulan-kumpulan dari riwayat-riwayat atau histori-histori dari pasien yang pernah berobat ya. Nah, itu misal kita ke depannya ingin membuat sebuah penelitian atau bahkan untuk antivirusnya ya. Nah, kalau kita sudah punya datanya itu kan pasti akan sangat lebih membantu ya untuk kita dapat eh, membuat sebuah penelitian ya. Lalu juga di di dalam keuangan ya, bisnis dapat memprediksi nih sebuah tren di market itu seperti apa ya. Misal eh, saat ini sedang tren apa, besok sedang tren apa, dan lain sebagainya ya. Sehingga dapat mengoptimalkan nih, kita mungkin sebagai investor ya untuk dapat menginvesti. Nah, jadi secara overall ya, dengan adanya big data, kita sebagai organisasi ya, dapat dapat lebih kompetitif ya, atau daya saing dapat lebih meninggi. Seperti itu. Kayak ini mungkin ada beberapa kasus ya yang pernah saya alami terkait mungkin bisa dibilang ke big data itu belum juga cuma mendekati yang mendekati big data. Jadi seperti yang di slide awal saya sampaikan, kita tidak akan bisa membuat sebuah analisa kalau datanya itu tidak ada. Percuma ya kita jago menganalisa, kita memiliki tools untuk menganalisa, tapi data yang untuk dianalisanya itu tidak ada. Percuma. Nah, jadi kasusnya itu dulu ini merupakan salah satu perusahaan ya yang bergerak di bidang spare part, walaupun mungkin kelihatannya eh, hanya spare part ya, tapi sebenarnya ini memiliki banyak cabang. Kalau nggak salah ada sekitar 10 cabang nih.
Jadi sebenarnya di perusahaan ini dia sudah ada ya untuk sistem yang digunakan, cuma memang sayangnya kita perlu membuat sistem baru nih, sistem baru untuk memanage transaksinya ya. Seperti apa? Seperti kita membuat purchase order, lalu membuat sebuah penerimaan ya, dan juga nanti di aplikasi ini kita dapat memanage eh, stok-stok inventory pada masing-masing cabang. Problemnya apa sih dari sistem yang lama ya, atau mungkin proses yang saat itu sudah ada? Yang pertama itu, ini mungkin yang cukup ini juga yang cukup eh, fatal juga. Jadi datanya itu mereka ada, cuma sayangnya data tersebut masih diolah oleh Excel. Apakah salah dengan Excel? Nggak juga sih. Nggak ada isu ya dengan Excel. Cuma yang jadi kendala itu yang hanya dapat menganalisa itu hanya satu orang. Coba kita bayangkan kalau orang itu misal katakanlah sedang izin cuti ya, atau sedang sakit, atau mungkin yang sangat skenario terburuknya ya resign. Nah itu kita atau perusahaan tidak dapat nih menganalisis untuk stok-stok spare part-nya itu seperti apa. Dan juga kita bayangkan ya, semakin seiring berjalannya waktu dia otomatis data-data itu akan makin besar ya. Nah, itu saya rasa kalau kita eh, manage atau kita olah dengan Excel, akan ada titik di mana Excel itu ngehang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang ini kejadian di perusahaan tersebut. Datanya itu sangat besar, untuk membuka Excel itu sangat lama sekali, bahkan terkadang ngehang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga untuk aplikasi yang sudah ada ya, itu sayangnya dari perusahaan yang pertama tidak dapat memodifikasinya ya. Kenapa? Karena untuk source code-nya itu sendiri ya tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi setelah tim kami itu berdiskusi panjang ya, panjang lebar dengan klien kami, akhirnya memutuskan untuk kita membuat sebuah sistem baru ya, yang mana sistem tersebut salah satunya itu dapat eh, kita manfaatkan nih untuk menganalisis dari stok-stok yang perlu kita pasok atau kita cukupi. Nah, eh, karena data yang lama itu agak sulit untuk kita migrasi ya, jadi memang mau gak mau untuk data-data yang baru itu ya otomatis kan pasti kita simpan di sistem yang baru ya. Akan tetapi untuk yang data lama ini ya udah kita biarkan saja apa adanya ya, tapi tidak kita gunakan. Dan untuk prosesnya itu kita develop mungkin kurang lebih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan itu termasuk kita discuss nih dengan klien kebutuhannya seperti apa, lalu juga kita discuss nih teknologinya itu butuh apa, lalu juga secara proses bisnis apakah sama dengan sistem yang sebelumnya atau bagaimana, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu karena kita telah menginput data menggunakan sistem yang baru ya, otomatis di sistem yang baru ini kan lebih leluasa ya untuk kita modifikasi, termasuk untuk fitur-fitur yang akan kita development itu kurang lebih akan ada apa saja. Nah, dengan adanya sistem tersebut, kita dapat mengkolek ya, mengumpulkan data-data secara lebih efektif dan efisien, dan dari aplikasi ini juga kita mengimplementasikan ya secara web based untuk fitur analisis, yang mana yang tadinya kita menggunakan Excel, kita pindahkan ke aplikasi ya. Jadi dengan adanya fitur tersebut yang tadinya hanya dapat dikerjakan oleh satu orang dan kita bergantung ke Excel, nah sekarang oleh siapapun itu dapat diaksesnya untuk data analisisnya. Jadi bukan terpacu atau terpatok hanya oleh satu orang. Jadi dari hasil analisis tersebut ya, itu sangat membantu nih dari sisi manajemen untuk dapat membuat sebuah keputusan ya, keputusan untuk melakukan optimize ya dari stok stok dari inventorinya, karena biasanya itu misal nih ada 10 cabang ya, ternyata di cabang A itu stoknya sedang kosong, nanti kita cek nih stok yang memungkinkan untuk kita pindahkan ya ke cabang A dan yang terdekat itu dari mana. Nah, itu dengan adanya fitur analisis
dari sisi perusahaan dapat mengetahui untuk stok-stok yang mungkin perlu entah kita mungkin beli lagi ya atau sebenarnya bisa kita pindahkan dari satu cabang ke cabang lainnya itu dapat diketahui. Itu yang pertama. Dan ya benefitnya yaitu dari sisi inventory management itu bisa jadi mengetahui lebih awal ya terkait stok-stok yang perlu dilengkapi atau mungkin yang perlu dipindahkan ya atau bahkan dibeli lagi nih ke supplier lebih awal. Itu kasus yang pertama. Lalu kasus yang kedua ya, ini untuk perusahaan fast moving consumer goods ya. Jadi kita mendevelop nih suatu aplikasi untuk dapat memonitoring kualitas dari produk perusahaan tersebut ya, mulai dari mm, pabriknya ya, sampai dengan nanti ke warehouse-nya seperti apa. Termasuk untuk memeriksa nih, karena kan untuk produk itu dikirim menggunakan transportasi ya, transporter, nanti dicek nih alat-alat yang digunakan di transporternya itu apakah sudah memenuhi eh, kondisi-kondisi ya atau standar-standar yang telah ditetapkan atau bagaimana. Kebetulan kalau untuk di perusahaan ini memang aplikasinya itu belum ada, jadi ini kita mendevelop benar-benar dari awal, kurang lebih hampir sekitar 3 bulan ya. Ini kita juga discuss bukan hanya dengan tim IT dari pihak klien, tapi juga dari berbagai divisi ya, divisi quality control dari pihak klien. Dan juga di sini kami melakukan pelatihan-pelatihan ya, baik itu ke pabrik, lalu juga ke pengemudinya, ya, transporternya, untuk dapat membuat aplikasi tersebut, menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini masalahnya yang tadi telah saya sampaikan. Jadi memang kebetulan belum ada sistem untuk memonitoring produk tersebut ya dari pabrik ke distributor. Lalu juga dari perusahaan tersebut tidak bisa mengetahui ya kondisi-kondisi dari peralatan untuk melakukan pemeriksaan di transportasinya itu seperti apa. Jadi solusi yang kami buat itu karena sifatnya ini banyak orang lapangan ya, sehingga tidak memungkinkan jika aplikasi itu dibuat menggunakan web base. Jadi kami menawarkan solusi untuk membuat aplikasi itu menggunakan mobile ya handphone, sehingga orang lapangan itu yang pertama langsung dapat menginput datanya ya, dan yang kedua misal perlu mengambil gambar itu langsung bisa dikirim melalui aplikasinya. Dan di aplikasi ini juga karena mungkin di lapangan itu kan dari sisi jaringan banyak sekali faktor ya, bisa jadi jaringannya itu mungkin sedang kurang baik atau bahkan mungkin di orang lapangan yang sedang habis kuota dan lain sebagainya ya. Di sini juga kami membuat fitur untuk offline mode ya sehingga untuk petugas lapangannya itu dapat mengisi tanpa perlu khawatir terkait sinyal atau jaringan. Lalu untuk hasilnya itu ya dari sisi admin ya. Jadi operator itu atau orang lapangan mengisi atau menginput data melalui mobile apps. Sementara itu untuk adminnya ya, adminnya itu bisa jadi dari pabrik atau mungkin dari warehouse dan lain sebagainya. Itu bisa mengecek dan menganalisa ya data-data yang input dari orang lapangannya atau petugas lapangan. Jadi misal saya punya produk ya, ternyata produk ini katakanlah eh, ada yang pecah nih. Nah, itu nanti akan dilaporkan oleh petugas, lalu nanti akan dicek nih oleh admin laporan tersebut apakah valid atau tidak. Lalu juga misal ternyata untuk peralatan equipmentnya nih sudah ada yang eh, berkarat ya atau karatan. Nah, itu nanti akan ada poin-poinnya ya. Misal A itu baik, B itu bagaimana, C dan lain seterusnya. Itu juga nanti akan direporting oleh petugas lapangan dan nanti hasil reporting tersebut akan dapat dilihat di website ya untuk nanti dapat ditindaklanjuti oleh petugasnya atau adminnya apakah laporan tersebut benar atau tidak. Seperti itu. Nah, dari hasil analisa tersebut ya, jadi kita dapat mengetahui nih dan memprediksi ya untuk
produk-produk atau mungkin untuk peralatan yang mengalami defect ya, itu kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya. Lalu bagaimana juga caranya kita dapat mengimprove nih dari sebuah produk itu dan dari sisi operasional agar lebih efisien bagaimana. Kalau tidak salah ini untuk data-datanya itu selain dapat dimonitoring di website yang kami buat ya, itu sudah terintegrasi juga dengan BI-nya dari Power BI ya, Power BI dari Microsoft. Jadi mungkin kalau di web yang kami buat itu analisisnya hanya secara garis besarnya ya. Sedangkan mungkin kalau untuk nanti detailingnya itu dari pihak kliennya itu melakukan analisis menggunakan Power BI dari Microsoft. Tetapi untuk sumber datanya itu tetap dari aplikasi yang kami buat seperti itu. Nah, benefitnya itu kurang lebih apa sih? Yang pertama, prediksi ya, prediksi insight. Jadi kita dapat memprediksi nih atau menganalisis ya terkait kendala-kendala dari peralatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi misal ternyata eh, di peralatan dari transporternya itu misal untuk besi-besinya itu sudah agak penyok ya. Nah itu kan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misal ternyata lama-kelamaan itu besinya entah itu patah atau apa ya sehingga menyebabkan produk-produknya itu jadi berceceran nih ke jalan. Nah itu kan resikonya jadi lebih tinggi ya. Nah dengan adanya data-data yang dilaporkan dari petugas lapangan dari sisi manajemen ya atau dari sisi admin itu dapat membuat sebuah keputusan lebih cepat dan tepat ya karena eh, memiliki data-data yang telah diinputkan dari petugas lapangan sehingga mungkin dari hasil tersebut bisa di ini bisa diambil tindak lanjutnya seperti apa. Lalu juga ada quality analytic ya. Jadi nanti misal produk-produk tersebut itu biasanya defect ya, defect entah itu kardusnya eh, penyok, robek, atau mungkin dari sisi produknya itu ada yang isinya itu kurang ya dan lain sebagainya. Nah nanti dia tahu nih polanya. Oh ternyata hasil produksi dari pabrik A itu lebih banyak eh, ini ya kardusnya itu misal robek atau mungkin basah. Nah, itu jadi ketahuan nanti polanya, oh yang perlu diperbaiki misal dari mesinnya atau bagaimana. Lalu juga misal yang tadi saya sampaikan, ternyata dari pabrik ini kalau kalau mengumpulkan eh, isinya itu kadang kurang, misal kurang berapa berapa 0, liter mungkin ya atau berapa. Nah itu bisa ketahui juga apakah mesinnya itu ada yang kendala atau mungkin dari proses checkingnya itu ada yang kurang dan bagaimana. Seperti itu. Oke, jadi itu mungkin beberapa studi kasus ya yang tadi telah saya sampaikan. Jadi sebelum kita masuk ke big data, yang pertama ya kita perlu punya dulu nih datanya. Jangan sampai kita udah ini big data, tapi datanya nggak punya, kan apa yang mau kita analisis ya. Itu yang pertama, lalu yang kedua juga pastikan ya datanya itu telah kita rapikan terlebih dahulu. Itu biasanya nanti ada di pelajaran machine learning ya untuk kita dapat merapikan data. Jadi jangan sampai kita punya banyak data, tapi ternyata datanya itu nggak valid. Yang tadinya kita yakin ya untuk mengambil sebuah keputusan dan berharap keputusan yang kita ambil itu tepat berdasarkan data, tapi karena data yang kita punya itu nggak akurat ya dan belum kita rapihkan, jadi malah keputusan yang kita ambil itu jadi apa ya kurang tepat atau bahkan bisa jadi berakibat fatal. Jadi big data itu ya memberikan banyak sekali opportunity ya untuk kita, tapi mungkin memang challenge-nya itu terkait privasi data ya. Jadi bagaimana ketika data itu kita simpan, itu jangan sampai bocor ya, bocor atau diakses oleh pihak-pihak yang memang tidak dapat atau tidak diperbolehkan menghasilkan data tersebut. Jadi memang ini juga
menjadi concern kita semua ya terkait privacy and security. Bagaimana caranya kita mengamankan data-data yang kita miliki, lalu juga mungkin kita harus memenuhi untuk standarisasi ya dari government itu seperti apa, mungkin ada ISO-nya dan lain sebagainya. Jadi kita juga sebenarnya tim IT itu terkadang agak ini juga ya, ketika dilimpahkan data itu bisa jadi menjadi apa ya, beban tanggung jawab juga nih untuk kita ya sebagai tim IT. Kenapa? Karena yang pertama ya kita perlu memastikan ya data itu dapat disimpan dengan baik, terutama dari sisi infra nih kita perlu perhatikan juga storage yang perlu kita siapkan bagaimana, lalu juga terkait ketersediaan data agar dapat diakses itu bagaimana, dan juga untuk sisi keamanan ya, keamanan aplikasi sorry, data itu hanya boleh diakses memang oleh pihak yang berwenang ya atau diperbolehkan seperti itu. Nah, mungkin sebelum teman-teman atau rekan-rekan semua ini dari big data ya atau ingin membuat sebuah analisis, alangkah lebih baiknya ya kita mendefinisikan juga nih, mendefinisikan terlebih dahulu untuk eh, objek yang kita ingin dapatkan itu apa sih dari bisnis kita ya. Kenapa? Karena eh, untuk kita dapat memanfaatkan big data ya, yang pertama kita butuh datanya. Data itu otomatis kan kita perlu dapat inputannya ya, inputannya seperti apa, lalu perlu kita simpannya bagaimana. Nah, itu nanti menjadi tantangan tersendiri ya terkait cost dan lain sebagainya. Lalu juga kita perlu invest nih, invest ke tim ya untuk melakukan training ke staff-staff atau karyawan rekan-rekan semuanya untuk dapat memanfaatkan data-data tersebut. Jadi ya ini tantangan juga ya. Jadi eh, sebelum kita mulai nih ya untuk memanfaatkan big data, kita pastikan dulu nih untuk eh, objek yang kita ingin dapat itu apa sih? Lalu kira-kira tujuan dan manfaat yang ingin saya dapatkan itu apa sih? Karena yaitu untuk eh, memanfaatkan big data itu banyak tantangannya ya. Selain tim juga nanti kita perlu tools nih, tools-tools untuk analitiknya ya. Kita menggunakan apa? Entah itu menggunakan Power BI, Tableau atau lain sebagainya. Atau bahkan kita mendevelop sendiri ya menggunakan misal bahasa pemrograman yang ada ya. Seperti itu. Ya, kedepannya sebenarnya potensi big data itu sangat ini ya, sangat besar dan tidak terbatas ya. Kenapa? Karena ya teknologi itu terus berkembang ya. Jadi mungkin hari ini apa, besok apa ya. Dan ditambah juga sekarang kan lagi tren AI ya. Jadi mungkin yang tadinya kita memiliki data nih, kita perlu merapikan data itu terlebih dahulu ya, cleansing dan lain sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan AI bisa jadi data-data mentah yang kita miliki ya kita kirim aja nih ke AI untuk dirapihkan. Jadi mungkin yang di sini ya, yang tadinya kita perlu invest ke tim nih untuk memastikan staf atau karyawannya dapat menggunakan atau memanfaatkan big data. Nah, itu mungkin nanti dapat apa ya kita kolaborasikan nih dengan memanfaatkan AI ya. Seperti itu. Jadi dengan nanti menganalisa tren lalu juga pattern-pattern ya sebuah perusahaan itu ya dapat mengetahui nih atau memprediksi kira-kira yang dibutuhkan market saat ini itu apa ya atau customer saat ini itu apa sih ya tujuannya apa tujuannya agar kita sebagai perusahaan ya dapat eh, meningkatkan daya saing ya daya saing dengan kompetitor-kompetitor kita ya dan mengetahui nih kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri itu seperti apa. Jadi mungkin kurang lebihnya kalau saya summary itu yang pertama big data itu dengan adanya big data ya kita dapat membuat sebuah keputusan di setiap industri ya dengan lebih tepat dan akurat. Tapi mungkin yang perlu saya tekankan pastikan datanya itu sudah ada dan datanya itu sudah dirapihkan. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan data ya atau big data tapi datanya itu tidak benar. Lalu juga tadi telah saya sampaikan ya untuk yang
eh, terkait data yang 5 tadi, semakin data itu mendekati kriteria yang tadi saya sampaikan, maka data tersebut bisa kita bilang sudah mendekati big data ya, dan kita mengetahui nih terkait complexity dan potensi dari data-data itu bagaimana. Dan tadi juga mungkin telah saya sampaikan sedikit ya terkait eh, reward application ya, yang memanfaatkan data ya. Mungkin kalau saya bisa bilang big data itu belum, cuma mengarah ke big data karena untuk data yang di generate-nya itu belum terlalu banyak, cuma ya mungkin saya bilang cukup besar ya untuk ukuran teks karena sifatnya itu bukan video atau image yang diupload seperti itu. Oke, mungkin untuk paparan dari saya sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Dr. Urukul. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fairul atas paparannya. Saya kira ini menarik yang disampaikan Mas Fairul ya, selama kurang lebih 1 jam tadi. Jadi Mas Fairul bercerita tentang pendahuluan terkait dengan big data itu apa, seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana big data itu dapat mentransformasi sebuah bisnis dengan contoh yang diberikan Mas Fairul itu apa yang sudah dilakukannya selama ini. Pengembangan web based atau mobile gitu ya Mas Fairul ya. Iya, Kemudian benar, yang Pak. gimana itu bisa mengenerate data dan bagaimana itu nanti data itu dikelola sampai kemudian data itu bisa berfungsi ya, dari olahan data itu berfungsi sebagai tuh prediksi tren ke depan ya, terus kemudian bahkan untuk improvement sebuah bisnis begitu ya Mas Ferul ya. Iya, benar, Pak. Ya, namun di sini menarik tadi, syaratnya big data itu ya harus ada datanya. Iya, Nah, benar. nah, itu ya, datanya yang harus memenuhi kriteria yang tadi disebutkan oleh Mas Fairul, ada 5V ya Mas Fairul ya. Iya, benar, Pak. Nah, dan pun yang umum yang diketahui kan 3 ya Mas Fairul ya. Benar. Sampai 3V. Nah, itu pastikan datanya itu ada. Nah, setelah datanya itu datanya harus dirapikan, distandarkan karena ada format tertentu. Karena memang penganalitik data itu komputer ya, jadi kita harus tahu bahasa komputer. Ya, untuk datanya itu harus dirapikan. Selanjutnya, untuk apa data itu, gitu ya, Mas Vero ya? Untuk apakah untuk menganalisis operationnya dan seterusnya. Nah, itu tadi saya kira poin penting yang disampaikan oleh Mas Fairul di kuliah kita malam hari. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Mangga. Ini untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mangga, Pak Supriyanto, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urku, Pak Khairul, terima kasih luar biasa penjelasannya, insightful ya. Mungkin perkenalan dulu Pak ya, saya Supriyanto Pak dari kelas profesional 6. Background industri saya sudah saya berprofesi sebagai project manager di salah satu eh, badan usaha milik negara. Dan kebetulan memang industrinya itu relate ya. Kami ini mengelola enterprise data management. Jadi ini sangat insightful sekali terkait dengan tadi paparan-paparan big data dari PT Salamun Teknologi Indonesia. Mungkin sebelum pertanyaan kita harus confirm dulu ya bahwa memang kita sepakati bahwa big data itu kan kaitannya dengan 5V ya, kamarnya itu kan volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, kendalanya memang adalah dalam proses gathering data ini kita concernnya itu di security tuh Pak. Betul memang yang tadi Bapak sampaikan, kita harus comply dengan compliance yang ada. Mungkin kalau ISO tuh tolong koreksi kalau saya salah ya, ada 27.000 berapa ya? Satu ya kalau nggak salah Ya, terkait itu ya. 2021. Kemudian itu salah satunya sih Pak ya, kayak gitu. Dan kemudian kalau di Indonesia itu kan ada PDP Pak ya. Punten izin kalau koreksi kalau saya salah. Nah, itu kan terkait dengan compliance. Bagaimana dari PT Salamun Teknologi Indonesia ini mengaplikasikan itu dalam bentuk praktikal itu seperti apa? Dan bagaimana juga bisa comply dengan regulasi tersebut. Karena beberapa data tuh
Ya, meskipun kita sepakati bahwa ini kita storage-nya ini on-prem nih, supaya datanya nggak tersebar. Tetap saja kan bisa ada potensi-potensi itu bisa keluar. Itu satu. Apa sih yang memang dilakukan dari company Bapak untuk ensure data itu memang secure? Karena kan bagi customer itu kan sebetulnya ya kita share data, tapi tolong pastikan kami aman. Intinya kan kayak gitu. Nah, apa sih yang memang secara praktikal ya, secara praktikal yang memang Bapak lakukan itu satu. Kemudian yang kedua, adakah framework data manajemen yang Bapak pakai terkait dengan ini ya? Karena ketika kita berbicara software host, ada data yang mengalir di situ. Apakah ada Bapak memakai framework tertentu terkait data manajemen dan data governance-nya dan itu menjadi standarisasi dari Bapak kayak gitu kan? Mungkin itu sih karena concernnya adalah ketika pekerjaan pekerjaan bisa diselesaikan harus comply dengan compliance yang ada. Kemudian sisi lain juga supaya akuntability-nya itu jelas, tentunya harus dipahami juga bahwa metodologi framework data, kan kita berbicara data nih, data manajemennya itu ada nggak Bapak memakai framework tertentu tuh dari best practice yang sudah ada. Mungkin itu Bapak Pak Urukul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Supriyanto. Oke, mungkin langsung dijawab atau nunggu yang dua lain, Mas Fairul? Boleh mungkin sambil menunggu yang lainnya dulu, Pak Urukul. Oke, mangga. Oke, selanjutnya Pak Alex tadi yang sudah mengacungkan tangan. Mangga, Pak Alex. Selamat malam Pak, mohon Selamat izin malam. untuk Bisa on cam cam, ya, Pak Alex? karena lagi ada kendala juga Oh di ya, mangga, capture-nya. mangga. Boleh. Mangga, Iya, silakan. selamat malam juga Pak narasumber, ya Ya. Pak Rukul. Senang sekali saya terkait dengan materi ini karena kan ini relate sama pekerjaan saya ya terkait dengan data. Karena kan saya bekerja di instansi yang mengurus terkait dengan data gitu ya. Nah, di kami mengurus data-data segala macam ya, baik data dari pemerintahan dan dari usaha juga seperti itu. Tentunya kami pun menggunakan juga software lah, macam-macam lah gitu. Karena saking banyaknya software juga bingung juga ya, kita mulai seperti apa ya gitu kan. Nah, selain terkait dengan teknis datanya sendiri kan di dalam suatu perusahaan pun kan kita ada namanya ERP ya Pak ya, Enterprise Resource Planning, yang mana sebenarnya itu kan keperluannya untuk apa namanya, untuk eh, internalnya dulu gitu ya, artinya mengkolaborasikan semua bidang seperti itu. Mungkin yang jadi konsep pertanyaan saya gitu ya terkait dengan relate-nya antara big data sama dengan ERP gitu ya. Yang namanya aplikasi itu kan pasti kan ada pengembangan Pak ya, mungkin seperti itu ya gitu kan, dikembangkan terus seiring dengan kebutuhan gitu kan, kebutuhan dari baik perusahaan dan segala macamnya. Ketika misalkan kita sudah memiliki misalkan contohnya ERP lah, Enterprise Resource Planning, terus kita mau mengembangkan terkait dengan dikaitkan dengan big data seperti ini. Ada biasanya metodenya seperti apa tuh gitu. Ketika kita mau mengembangkan suatu software, terutama dengan memanfaatkan big data gitu ya, berarti kan artinya kita tuh harus punya keputusan nih, ini perlu dikembangkan nggak atau nanti dulu gitu seperti itu kan. Artinya ada suatu riset uh, riset R&D-nya dulu atau seperti apa gitu kan. Walaupun risetnya misalkan ketika software ini harus dikembangkan dengan mengadopsi big data, itu saat seperti apa gitu, mungkin seperti itu. Intinya sih mungkin dalam pengambilan keputusan Pak ya gitu, pengambilan keputusan dalam pengembangan suatu software yang akan kita manfaatkan dan big data. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Alex. Dapat poinnya Mas Fairul ya dari Pak Alex ya. Oke, oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Dani Finata. Mangga, Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Rokul. Selamat malam semua. Selamat malam Mas Ferul.
Izin mungkin perkenalkan dulu, nama saya Dani Vinata, dari kelas profesional 6 juga. Mungkin sekarang aktivitas sehari-hari sebagai konsultan, Pak, di beberapa instansi dan perusahaan. Mau tanya juga nih, Pak Fairul, Mas Fairul mungkin ya. Bagaimana pandangan Mas Fairul mungkin big data dan AI ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi, Mas. Jadi kalau misalkan saya sekarang lagi konsultan di pendidikan, jadi big data dan AI ini gimana sih caranya untuk bisa melakukan prediksi kebutuhan guru, atau pemerataan sekolah, terus juga forecasting biaya sekolah mungkin se-Indonesia. Karena kan dari dulu kita mengenal lah data-data di Indonesia tuh beraneka ragam gitu, punya versinya masing-masing. Dinas ini punya ini, ini punya ini. Ya kayak contohnya gini, Dinas Pendidikan, mohon maaf, Kementerian Pendidikan punya data versi A, Dapodik. Nah, Kementerian Agama punya versi data EMIS gitu ya, pesantren dan sebagainya. Nah, itu gimana ya menyatukannya gitu karena selalu selisih data gitu. Belum lagi di breakdown dengan provinsi, daerah dan sebagainya. Kita selalu berbicara tentang AI, big data dan sebagainya. Ada platform satu data dan sebagainya. Sekarang ada lagi data sen. Jadi tidak ada data-data seperti DTKS, P3KE gitu, ya, KETM keluarga ekonomi tidak mampu sekarang pakai data sen. Nah, ini kan sebuah inovasi sebenarnya, tapi lagi-lagi kadang kita terchallenge dengan perbedaan data itu. Nah, menurut Mas Fairul, bagaimana nih peran big data dan AI ini untuk bisa solve gitu ya masalah-masalah atau tantangan itu, khususnya di Indonesia. Itu mungkin Pak Urukul. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Dani atas pertanyaannya. Udah dapat poinnya Mas Ferul ya. Oke, Ya, Mangga sudah, Pak Rukul. Mas Ferul, mungkin dari pertanyaan dari Pak Supriyanto dulu ya. Ada Oh, dua pertanyaan tadi tentang legal compliance dan juga untuk framework data management. Oke, Mangga Mas Ferul. oke, baik. Terima kasih Pak Rukul terkait tadi untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertama terkait compliance ya, sebenarnya itu nanti biasanya kita mengikuti standarisasi dari kliennya seperti apa, Pak. Misal dari instansi BUMN itu kan biasanya memiliki standarisasi terkait compliance-nya itu perlu mematuhi standar apa saja. Jadi saya ingat dulu pernah ini juga ya sama ikut tender dengan BUMN juga dari pihak mereka itu menanyakan terkait security itu apakah sudah terdapat istilahnya seperti sertifikat ini atau belum. Cuma itu memang biasanya pertama kembali lagi ke kebijakan dari instansinya bagaimana ya, karena kan memang mungkin kalau kita berbicara di Eropa ya, Europe itu mungkin eh, ada salah satu compliance ya GDPR, nah itu kan perlu kita eh, patuhi ya untuk compliance tersebut. Nah, mungkin kalau untuk yang standar ya, standarisasi kita menggunakan ISO 27001 ya, itu standarisasi terkait keamanan. Lalu juga biasanya dari sisi aplikasi ya, yang pertama kita akan melakukan enkripsi nih dari data-data. Atau mungkin kita tidak akan menyimpan data yang sifatnya sangat penting sekali. Contoh apa? Misal untuk kartu kredit. Nah, untuk data kartu kredit kan untuk CVV dan lain sebagainya itu eh, tidak disarankan kita simpan di aplikasi kita sendiri, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan layanan pihak ketiga ya yang memang sudah memiliki kredibilitas untuk menyimpan data-data payment seperti itu. Lalu kalau untuk framework ya, framework mungkin kalau untuk di governance biasa menggunakan COBIT ya, atau mungkin dapat menggunakan ITL dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Supriyatna ya kalau tidak salah tadi. Pak Supriyatna Pak ya benar ya? Betul, Pak. Supriyanto. Pak Betul, Oh Pak. Supriyanto. Pak Betul, Pak. Supriyatno. Ya, ya, Oke, Supriyanto, Pak. Enggak, Supriyanto maksud ya saya ya kan, dan oke, oke. Berarti kan eh, kalau untuk familiar terkait data manajemen itu kan memang yang common dipakai itu kan dari Dama, Pak ya. Nah, kalau itu sih kalau terkait dengan data data apa ya, data ingestion dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah misalnya dari
Bapak sendiri tuh comply dengan itu? Karena kalau yang saya melihat juga semua yang memang mengerjakan pekerjaan kita tuh kan memang kalau data ya, kalau mungkin COVID itu kan lebih ke way of work-nya itu ya, apa approach-nya kayak gitu kan. Nah, apakah memang comply ke sana atau tidak sih Pak? Intinya itu Pak. Mungkin mungkin gitu sih. Atau mungkin apakah menuju ke sana atau gimana? Karena concernnya memang ya tadi correctness kayak gitu kan, data quality, kemudian metadata dan lain-lain ya. Mungkin itu sih Pak. Intinya itu sih. Mungkin apakah eh, framework yang dipakai itu sama atau mungkin depends dari kliennya juga Pak. Mungkin gitu Pak. Oke, baik Pak Supriyanto. Ya, terkait framework ya tadi yang telah Bapak sampaikan juga ada DAMA juga ya, ada COVID, DCM dan lain sebagainya. Nah, itu sih kalau saat ini sih kami biasa menggunakan yang masih menggunakan yang terkait ISO ya Pak ya, ISO. Sedangkan kalau untuk frameworknya sendiri dari kami ya dari PT Salmo sendiri mungkin bisa dibilang sedang menuju nih Pak, sedang menuju ke sana dan mungkin nanti kita sesuaikan nih Pak terkait compliance yang memang nanti dibutuhkan oleh klien seperti apa. Seperti itu sih Pak mungkin. Baik Pak, terima kasih penjelasannya menarik. Monggo lanjut. Oke, makasih Pak Rukul, Pak Ferul. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Supriyanto. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Alex, Mangga, Mas Pak Harun. Alex ya. Oke, Ya, tadi membahas menanyakan terkait ERP ya, ERP untuk dapat memanfaatkan big data. Oke, sebenarnya nanti untuk kita dapat memanfaatkan big data ya, biasanya nanti ada beberapa tools ya yang dapat kita manfaatkan, entah itu Power BI, Tableau, dan lain sebagainya, atau mungkin bisa kita develop sendiri nih. Develop sendiri itu maksudnya dari sisi infrastrukturnya kita buat sendiri nih ya, entah itu menggunakan Hadoop, Spark, dan lain sebagainya. Yang pasti, yang pertama itu dari sisi mungkin kita ya sebagai orang yang ingin memanfaatkan data tersebut, apakah kita bisa nih mengakses database dari ERP tersebut? Karena kan khawatir untuk regulasinya itu mungkin eh, cukup apa ya cukup ketat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya atau metode ERP itu dapat memanfaatkan big data? Ya caranya yang tadi mungkin telah saya sampaikan, kita dapat memanfaatkan beberapa beberapa tools ya, tools analitik yang sudah ada dan mungkin nanti langsung kita injek ke database ERP-nya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dari cara tersebut itu diperbolehkan atau tidak? Atau mungkin sebenarnya nanti akan ada database, mungkin kita bilang replication ya, replication atau mungkin nanti dari sisi role-nya itu hanya bisa membaca saja, di mana nanti pada saat analitik itu dari misal Power BI ya, mengakses ke database kita ya, nah itu tidak bisa mengotak-atik data yang sudah ada. Lalu kapan sih memanfaatkan big data? Sebenarnya sih jawabannya sederhana ya, saat kita butuh aja sih. Kalau emang dirasa kita sudah butuh nih, sudah butuh untuk menganalisa suatu data yang kita miliki, ya kita bisa mulai manfaatkan ya untuk big data. Seperti itu, Pak Alex kurang lebih. Ya, baik, terima kasih Pak Khairul atas penjelasannya cukup jelas. Ya mungkin sekedar sharing saja kan di kami ada peralihan dari pertama dari yang konvensional jadi big data ya terkait dengan positional MPS ya Mobile Positioning Survey gitu. Artinya kita memanfaatkan data dari Telkomsel loh gitu kan. Sebenarnya kita hanya memanfaatkan data-data yang konvensional, kemudian kita mengakses ke Telkomsel, akhirnya kita bisa forward survei segala macam melalui ya, Telkomsel. Jadi artinya ya memang mungkin artinya dipertimbangkan dulu Pak ya seperti itu ya. Artinya ketika kita mau kan tadi Bapak bilang oh kapan kita perlu gitu kan artinya ketika kapan kita perlu kita harus jajaki juga seperti itu ya regulasinya. Karena kan belum tentu kita bisa akses semua data Pak ya seperti itu ya. Iya Ini benar ada Pak. data-data yang terlibat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fairul, Pak Urko. Ya, oke, terima kasih Pak Alex atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dani Vinata dari Profesional 6. Mangga, Mas Harun. Baik, terima kasih Pak Urukul. Pertanyaannya terkait peran big data ya dan AI untuk
mungkin kita bilang merapihkan data ya, mungkin memang di kita sendiri ya standarisasi terkait data itu dari instansi lain ke instansi lainnya itu mungkin berbeda ya. Di instansi A itu performance seperti apa, di instansi B itu performance seperti apa. Itu sebenarnya merupakan challenge juga ya bagi kita nih sebagai eh, yang menggunakan data tersebut untuk dapat merapihkan datanya. Mungkin dulu kalau sebelum adanya AI ya, kita kumpulkan dulu nih banyak datanya, lalu mungkin kita buat skripnya ya, skrip untuk merapihkan data-datanya, di cleaning, lalu dirapihkan, jadilah hasil akhirnya data yang sudah siap kita gunakan. Nah, sebenarnya dengan adanya AI ini ya, yang tadinya kita perlu merapihkan data secara manual, atau mungkin bisa kita bilang ya kita bikin kode programnya ya untuk merapihkan data-data tersebut. Nah, itu bisa jadi nanti datanya itu hanya kita tinggal lempar saja ke AI dan kita ketik promptingnya, tolong rapihkan data yang kita upload dengan format yang kita inginkan seperti apa. Seperti itu. Jadi dengan adanya AI itu ya bisa dibilang mungkin mengurangi beberapa step yang tadinya kita perlu merapikan banyak data. Nah, dengan adanya AI nanti data-data tersebut tuh bisa kita upload ke AI tersebut dan nanti kita prompting ya untuk standarisasi yang ingin kita gunakan seperti apa. Oke, seperti itu Pak Urukul untuk kurang lebihnya. Oke, oke, Pak Dani, barangkali ada tanggapan, maka. Berarti Mas, kalau bisa dikatakan sebenarnya dari segi infrastruktur, dari segi apa resource tuh kita mampu ya sebenarnya. Hanya saja memang formatting dari setiap institusi dan juga mungkin kalau bisa dibilang startnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Akhirnya mereka membuat produk data masing-masing begitu ya. Ya walaupun itu kalaupun mau dijahit, artinya disambungkan itu kan berarti butuh waktu ya, butuh proses yang lama gitu ya. Berarti memang simpelnya harus dibuat satu kolam dulu mungkin ya Mas ya. Dibuat satu kolam dengan struktur data yang apa cukup dinamis begitu bisa mengakomodir lalu nanti beberapa institusi itu inject data ke situ ya berarti kalau bisa dikatakan seperti itu atau gimana Mas? Ya, benar Pak Dani. Jadi memang kurang lebih kita perlu standarisasinya terlebih dahulu ya terkait data yang ingin kita buat seperti apa. Bahkan terkadang kita nih sebagai konsultan ya atau sebagai perusahaan, format yang kita inginkan itu berbeda nih dari sumber-sumber data yang akan kita olah. Nah, jadi awalnya memang benar kita perlu standarisasi format datanya itu seperti apa, dan itu mungkin hanya digunakan di internal kita saja, Pak, karena kita tidak mungkin untuk merubah merubah regulasi terkait struktur data ke instansi-instansi yang ada di pemerintah Indonesia, kecuali kita punya power mungkin itu bisa. Cuma kalau nggak salah sih, saya lupa ya, apakah memang sudah dibuat standarisasinya ya, entah oleh Komdigi atau oleh apa. Soalnya kalau untuk seperti di industri kesehatan ya, yang saya tahu itu sekarang itu semuanya sudah terintegrasi dengan satu sehat. Seperti itu Pak Dani, kurang lebihnya. Oke, noted Mas Ferul, terima kasih Pak Urukul. Oke, terima kasih Pak Dani ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, ada ini Mbak Natasha dari Profesional 6. Kemudian ada Pak Darmawan Prasetya. Dan satu lagi, Bapak Ibu, mangga. Oke, dua dulu ya. Oke, mangga Mbak Natasha. Baik Pak, selamat malam Pak Hmm. Vero, Pak Urufo. Eh, izin bertanya tadi terkait eh, apa namanya sumber daya manusianya ya, yang nantinya pastinya akan butuh untuk mengelola data gitu. Eh, Kenyataannya kan saat ini memang eh, kebanyakan masih belum siap ya Pak untuk eh, benar-benar mengoptimalisasikan data dan aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Kebanyakan masih rely pada Excel gitu. Nah, biasanya training dan sertifikasi apa sih Pak yang bisa membantu nih untuk mempercepat eh, sumber daya yang kita punya untuk bisa lebih apa ya
gercep gitu dalam mengolah data. Dan biasanya training dan sertifikasi itu kan memang eh, membantu ya untuk percepatan itu. Namun memang akan butuh waktu supaya eh, dalam penerapannya akan jadi istilahnya apa ya? Jadi ngelotok gitu ya. Eh, nah itu kira-kira bagaimana ya Pak? Pe- apa bagaimana caranya supaya bisa dipantau terus gitu dalam penerapannya sehari-hari. Kemudian saya juga mau bertanya terkait blockchain, Pak. Nah, itu apakah sudah banyak digunakan juga gitu di Indonesia dan jika sudah seperti apa sih Pak kurang lebih apakah bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Oke, selanjutnya Pak Darmawan Prastia, Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Urukul dan Mas Vero atas penjelasannya ya. Nah, kalau yang tadi disampaikan kan kita lebih melihat di sisi produk ya. Kalau tadi ya implementasinya ya. Nah, saya tuh penasaran apakah Pak Mas Vero ada use case penerapan penggunaan big data di internal perusahaan ya. Em, isunya adalah terutama di saya ya gitu. Performan perusahaan ini kan em, harus melihat dari banyak sisi ya, baik dari sisi human capital, keuangan, dan operation gitu ya contohnya ya. Nah ini kan datanya kan benar-benar scattered ya, masing-masing punya data, masing-masing punya sistem gitu ya, sehingga menurut saya peranan big data ini penting untuk menjahit ya, karena at the end pada saat kita melakukan atau eh, BOD melakukan analisis, tentu butuh masukan nih dari masing-masing fungsi tersebut. Tapi kan data-data itu kan nggak ada yang ngejahit gitu ya. Jadi ada beberapa island dari fungsi-fungsi tersebut gitu. Nah, pertanyaannya ada use case nggak ya di Mas Fairul ya implementasi big data relate dengan decision making di level korporasi gitu ya. Consider setiap fungsi-fungsi tersebut memiliki ada ERP, ada satellite application, dan juga yang pasti ada Excel gitu ya yang harus dijahit nih jadi satu kesatuan gitu ya. Itu aja sih karena yang saya rasakan sih di tempat saya masing-masing satu-satu tuh Mas Peru keuangan pakai IR pakai apa SAP-nya sendiri, operation pakai CRM-nya sendiri gitu. Jadi nggak ngobrol satu sama lain gitu, ngobrolnya di meeting gitu ya, bukan di datanya gitu. Itu sih dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Saya kira poinnya clear ya Mas Ferul ya. Oke, Mangga Mas Ferul, sembari tunggu termin yang ketiga ya. Nanti saya harap ada pertanyaan lagi. Oke, Oke, baik. silakan. Pertanyaan dari Bu Natasha ya terkait SDM untuk sertifikasi ya sebenarnya untuk training itu ada banyak sekali ya training yang dapat diikuti oleh teman-teman semuanya. Mungkin yang pertama itu bisa training terkait machine learning ya. Kalau memang ingin mendalami lebih jauh terkait big data dan machine learning. Nah, trainingnya itu ada banyak sekali ya dari layanan pihak ketiga, misal seperti Microsoft, dari AWS dan lain sebagainya. Lalu untuk progresnya itu sebenarnya sederhana ya. Eh, Biasanya itu kan kalau di online learning itu akan terlihat ya untuk progres-progres tiap modulnya itu sudah sampai mana. Nah, mungkin nanti kalau posisi Bu Natasha ingin menanyakan karyawannya atau stafnya, nah itu nanti bisa diin aja setiap harinya di screenshot aja gitu, minta reporting terkait progres dari perkembangan pembelajaran karyawannya itu seperti apa. Itu yang terkait SDM dan sertifikasi ya. Jadi kalau memang ingin memperdalaminya terkait big data dan machine learning ya bisa mengikuti training terkait big data dan machine learning. Lalu untuk blockchain ya, blockchain sebenarnya saya dulu sempat juga ya mempelajari terkait blockchain, cuma memang bukan yang
membuat dari awal ya. Dulu mungkin saya menggunakan jaringan yang sudah ada, mungkin kalau rekan-rekan semuanya familiar ya menggunakan Ethereum. Tantangannya sih ya sebenarnya kalau di blockchain sendiri, yang pertama itu kalau kita menggunakan di jaringan Ethereum ya, itu gas fee-nya itu agak agak cukup mahal ya. Jadi mungkin untuk saat ini tidak possible untuk kita implementasikan nih terkait teknologi blockchain. Tapi mungkin ke depannya ya kalau kita membuat atau mengembangkan teknologi blockchain sendiri ya di jaringan sendiri, mungkin itu entah sifatnya yang private atau tidak private, dan nanti dapat kita manfaatkan ya. Salah satu contohnya yang sederhana itu misal sertifikasi ya, sertifikasi atau mungkin sertifikat rumah. Nah, kan dengan adanya teknologi blockchain itu, yang mana datanya itu sangat kecil kemungkinan ya untuk dimanipulasi atau di apa ya diedit. Karena kan data itu bukan milik satu orang ya, tapi milik berbagai orang yang menyimpan data tersebut. Nah, case-nya sih kalau di Indonesia saya masih belum tahu ya. Mungkin itu nanti bisa diterapkan sih. Contoh untuk menyimpan data sertifikat rumah ya. Jadi untuk saat ini mungkin bisa dipastikan sertifikat itu hanya ada benar-benar satu ya, tidak diduplikat oleh orang-orang yang saya bilang mungkin tidak bertanggung jawab. Lalu juga mungkin untuk sertifikasi juga hasil sertifikatnya ya atau hasil dari eh, sertifikatnya itu bisa kita simpan di jaringan blockchain. Mungkin seperti itu Bu Natasha kurang lebihnya. Ya, ada tanggapan, eh, Mbak Natasha? Enggak? Baik, Pak. Eh, eh, Terima kasih, Pak. Untuk yang training dan sertifikasi sih, Pak, masih mau tanya sedikit. Itu eh, apakah kelihatan, Pak, hasilnya setelah mengikuti training atau sertifikasi tertentu gitu, jadi lebih cepat atau lebih eh, lebih bagus hasil olahan datanya gitu sejauh ini, bagaimana, Pak? Oke, baik. Seharusnya sih kalau dari sisi output ya atau hasil itu minimal eh, untuk hasilnya itu bisa lebih akurat. Kalau terkait untuk kecepatan itu kan relatif ya, itu mungkin mengikuti jam terbang sih. Karena mungkin nanti setelah mengikuti pelatihan akan mendapatkan best practice lainnya ya. Contoh nanti membersihkan data yang tadinya masih menggunakan Python ya secara manual. Nah, itu nanti mungkin bisa memanfaatkan AI untuk dapat merapikan data-datanya. Ya itu sebenarnya sih Bu Natasha nanti awalnya itu perlu kita cek dulu nih. Kita kasih sampel mungkin ya sebelum training itu hasil akhirnya seperti apa dan setelah training itu hasil akhir seperti apa. Dan harusnya sih setelah mengikuti training ya hasilnya bisa jadi lebih cepat dan lebih akurat ya. Kenapa? Karena yang pertama itu telah mengikuti training dan kondisinya mungkin harus lolos juga ya. Kalau nggak lolos kan ya mungkin untuk trainingnya itu ada yang salah. Seperti itu mungkin Bu Natasha. Baik, noted, Pak. Terima kasih. Eh, Terima kasih, Mas Fairul, atas jawabannya ya, Mbak Natasha. Mungkin nggak tambahan sedikit tadi tentang training. Sebenarnya saya pernah ikut training juga, Mbak Natasha, dari yang gratisan tuh dari Telkom Indigo ya. Ada itu, ada program namanya Digital AI Talent. Ya, Mas Fairul pun juga tahu. Nah, itu hanya memang semakin spesifik job desk. Misalkan Mbak Natasha punya di company, mungkin Mbak Natasha bagian HR dan ada kebutuhan untuk trading gitu. Ya memang harus diidentifikasi kebutuhan yang spesifik mungkin ya. Kalau ikut-ikut yang gratisan itu biasanya yang sangat basic. Saya ikut juga basic sekali gitu. Oh iya, Untuk betul. iya, kalau pengen yang lebih detail, spesifik berdasar kebutuhan itu biasanya bayarnya lumayan. Ya, itu mungkin perlu diperhatikan juga begitu ya. Jadi spesifik, identifikasi spesifik dari kebutuhan spesifik itu yang penting gitu ya. Sehingga nanti kita invest dari berbagai perspektif perusahaan, invest karyawan untuk kita sekolahkan di training dengan bayar yang mahal, itu ada return-nya lah ya untuk improvement perusahaan ke depan. Mungkin itu sekedar tambahan. Oke, makasih Mbak Natasha atas pertanyaannya ya. Selanjutnya eh, Pak Darmawan Prastia ya, saya dari Pak Darmawan. Silakan Mas Fairul. Baik, terima kasih Pak Urukul. Oke, mungkin nih kalau saya
tangkap ya mungkin case-nya hampir mirip seperti Pak Dani ya, di mana di perusahaannya Pak Darmawan ini masih belum ada data ya, data yang bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Yaitu sebenarnya challenge juga sih ya, terutama untuk divisi IT ya, bagaimana caranya kita sebagai divisi IT itu dapat mengkolek data dari masing-masing aplikasi yang digunakan oleh setiap divisi. Nah, kalaupun memang masih belum ada data yang pusatnya pada bawah, mungkin ke depannya itu bisa coba disarankan ke pihak perusahaannya untuk coba mulai istilahnya itu membuat seperti data apa ya, data warehouse-nya atau ETL-nya ya, yang mana nanti fungsinya itu untuk mengkolek data dari setiap masing-masing divisi agar nanti misal dari pihak BOD ya ingin mengetahui nih data-data secara real time atau data terkini itu tidak perlu menanyakan ke setiap masing-masing divisinya. Nah, itu sebenarnya perlu peran nih, misal Pak Darwan ada di posisi sebagai divisi IT ya, kita sebagai divisi IT ya perlu nih tugasnya merapikan data tersebut dan mengintegrasikan data-data yang ada dari aplikasi-aplikasi lainnya ya. Kalau dibilang use case-nya di saya perlu ingat-ingat dulu pernah nggak ya? Eh, Mungkin sih di aplikasi yang tadi di ini ya di slide yang pernah saya jelaskan ya, di yang reward application itu untuk yang klien kedua ya. Jadi itu seingat saya tuh aplikasi yang kita buat itu nanti akan digunakan ya oleh Power BI, Microsoft Power BI untuk melakukan visualisasi dan reporting ke BOD. Cuma kalau untuk integrasi dengan aplikasi lainnya saya juga nggak tahu ya, karena dari kami itu biasanya hanya untuk membuat datanya saja. Nah, kalau untuk nanti bagian misal integrasi-integrasinya itu nanti biasanya akan ada mungkin dari internal mereka ya, karena sifatnya datanya itu sensitif. Mungkin seperti itu Pak Darmawan kurang lebihnya. Oke. Oke, Pak. Kalau saya tangkap berarti masih eh, perfungsi ya, Pak ya, kalau gitu ya, untuk ininya apanya datanya gitu ya. Tapi belum ada yang mengintegrasikan gitu ya, misalkan menggunakan BPM kah atau yang lainnya gitu, sehingga dapat di dijadikan satu insight yang angle-nya itu melihat dari berbagai sisi gitu, Pak. Karena ya itu yang painfully saya kan sekarang harus masing-masing ya Pak ya, koleksi ini, Ya. kolek sana gitu kan, secara manuali gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga, kira-kira itu yang menjadi orkestratornya siapa ya Pak ya, kalau untuk ini ya, apakah dari IT-nya kah, atau mungkin dari fungsi lain? Karena biasanya nih Pak, kalau di kami itu kan, ya punten nggak semuanya gitu ya, tapi kan IT biasanya gimana pesanan gitu ya Pak ya. Oh saya butuhnya ini, mana ininya gitu ya. Tapi Ya. nggak apa sistem analisnya itu mungkin eh, belum mengetahui nature of bisnisnya juga sih ya Pak ya. Jadi butuhnya apa itu kita kerjain gitu. Tapi bukan bukan jemput bola gitu ya. Oh ini kayaknya ini frameworknya best practice-nya seperti ini gitu. Nah itu eh, kira-kira gitu ya menurut Bapak itu yang menjadi orkestrator terkait let's say lah ini big big data project itu di level korporasi seharusnya di fungsi mana gitu ya Pak ya supaya bisa ngejahit nih semuanya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Darmawan. Kalau menurut saya sendiri sih ya memang eh, bagian IT itu pasti nanti bagian yang ngejahitnya ya Pak ya, yang melakukan integrasi ke berbagai aplikasi. Cuma memang tadi yang seperti Pak Darmawan sampaikan, siapa sih kira-kira nih orang yang bisa menggabungkan ya ke keseluruhan data-data tersebut ya. Biasanya sih itu timbul dari pihak BOD sih Pak, atau direksi. Biasanya nge-push ke bawah, nah, nanti dari bawah itu baru dibuat regulasi dan lain sebagainya Pak. Karena kalau tanpa adanya dukungan dari manajemen atas ya Pak, ya biasanya ya kita berjalan ya as is aja Pak, seperti itu. Jadi mungkin ya perlu ada penekanan nih Pak ke BOD atau ke manajemen, kita perlu eh, membuat sistem seperti ini. Nah, nanti tinggal dimintakan untuk penugasan itu atau PIC-nya ke siapa Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Mungkin kalau menurut pandangan saya.
Nanti tergantung assignment ya Pak ya. Jadi bisa Iya jadi benar, IT gitu ya, bisa jadi bukan IT ya, tergantung ini diturunin ke siapa gitu ya Pak ya, yang menjadi orkestrasi atau pimpronya gitu ya Pak ya. betul Pak. Tidak selalu bolanya di IT Pak. Bahkan mungkin IT itu hanya ngejahitnya aja Pak. Nah, tinggal dicari nih usernya ini siapa nih Pak ya, PIC-nya ini nih yang di-assign nih. Mungkin Bapak nih bisa nih Siap, nanti siap Pak Pak. di-assign Pak. Gimana kocokan ya Pak? Ada kocokan. Oke Pak. Ya. Makasih Pak untuk informasinya Pak. Oke, makasih Pak Darmawan ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Apakah cukup? Ada lagi nih Pak Zaki. Oke, silakan Pak Zaki. Ya, makasih Pak Guru. Mas Fairul, menarik Mas Fairul kan saya lihat di webnya eh, levelnya UMKM, tapi biasanya positifnya kalau UMKM solusi yang dibuat teman-teman Salamun benar-benar yang paling kerasa di lapangan ya. Nah, saya pengen nanya Mas Salamun, saya sebetulnya ingin ngebawa big data ini ke tim kecil ya, tapi belum sampai kuliah pertemuan sekarang ini dari teori-teori bukunya eh, Smarzo ya kalau nggak salah bukunya itu belum kebayang use case yang paling bisa kita adopsi di lingkungan kerja internal ya yang sehari biasanya pakai Microsoft Office gitu ya. Eh, Mohon sarannya gitu. Barangkali Mas Mas Fairul customernya punya most use most common use case yang dipakai di kantor-kantor supaya kami bisa optimalkan nggak cuma tim tuh pakainya nggak cuma Microsoft Excel gitu. Itu aja mungkin Mas Fairul. Terima kasih. Oke, enggak Mas Ferul. Baik, terima kasih Pak Jaki. Mungkin kasusnya di yang dunia otomotif tadi ya, di yang dunia industri Pak. Jadi memang sebelumnya itu dari pihak klien itu mereka masih melakukan analisis ya. Mungkin nanti ini bisa disesuaikan ya dengan case yang ada di Pak Jaki seperti apa. Cuma memang case yang di company tersebut itu kebetulan mereka masih menganalisis sebuah data itu menggunakan Excel. Yang jadi kendala itu yang dapat menganalisis data tersebut itu pertama hanya satu orang, yang kedua itu seiring berjalannya waktu ya data itu semakin besar dan ketika Excel itu dibuka ya terakhir itu mungkin bisa sampai 5 atau 10 menit gitu ya dan itu belum tentu berhasil gitu dibukanya bisa jadi crash dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dari pihak eh, klien memutuskan untuk membuat aplikasinya tersendiri ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka ya. Contohnya mengetahui stok yang ada di cabang A itu perlu beli atau mungkin bisa jadi mengambil dari cabang lainnya, bisa diakses melalui website dan bukan hanya satu orang saja yang dapat melihatnya. Bahkan mungkin tadi menyambung juga ke yang Pak Darmawan dari pihak owner ya atau BOD itu dia bisa langsung memantau melalui website untuk kira-kira hasil analisisnya itu seperti apa. Jadi mungkin startnya itu eh, perlu tahu dulu sih Pak Jaki untuk goalsnya ya atau tujuannya itu memanfaatkan big data itu apa. Big data itu bukan berarti kita perlu menunggu datanya banyak sekali, enggak juga ya. Dari data yang kecil juga sebenarnya bisa kita manfaatkan nih untuk menganalisis atau memprediksi sebuah data yang berdasarkan data-data yang kita miliki. Jadi jangan beranggapan oh kita perlu apa ya perlu membuat sebuah analisis ketika datanya sudah banyak atau sudah kita bisa sebut dengan big data. Enggak juga, kita bisa mulai dari start yang kecil terlebih dahulu ya, yang mungkin sehari dari sisi user itu hanya menginput 20, 30 user yaitu no issue gitu. Sebenarnya dari hasil tersebut ya kita sudah bisa membuat sebuah analisis atau prediksi walaupun mungkin tingkat keakuratannya itu bisa jadi kurang tepat atau mungkin ya sedikit-sedikit lah ya gitu ya. Oke, seperti itu Pak Jaki kalau dari pandangan saya. Ya, makasih Mas Fairul. Oke, ada follow up pertanyaan Pak Zaki? Sudah cukup? Cukup Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Zaki atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semua ada pertanyaan lagi? Oke, kurang lebih tinggal sekitar
berapa ini? 20 menit. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya, Bapak Ibu semua untuk kuliah pada apa namanya hari ini. Ini kuliah pertama untuk ini ya, Industrial Week ya, MBA Telkom University ya, itu hari pertama dengan apa namanya Mas Fairul Salamun gitu ya. Oke, sebelum kita nanti tutup ya, mengingatkan pada Bapak Ibu ya untuk mengisi absensi kehadiran ada di chat box ya, silakan diisi. Oke, saya kira untuk apa namanya kuliah pada malam hari ini kita cukupi ya. Mungkin sebelum saya tutup, Mas Fairul barangkali ada apa namanya statement atau seperti apa Mas Fairul sebagai konklusi diskusi kuliah dan diskusi kita pada malam hari ini. Mangga. Oke, baik, terima kasih Pak Urkul. Jadi mungkin kalau bisa saya sampaikan ya, untuk kita memulai sebuah big data itu kita tidak perlu menunggu datanya sampai banyak terlebih dahulu. Ya, kita bisa mulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Jadi kita coba yang kecil dulu. Kalau memang nanti sudah berjalan ya kita bisa lanjut ke tahapan yang lebih besar. Jangan sampai kita sudah apa ya istilah sudah mikir yang ribet gitu ya. Kita harus ABC. Ternyata itu tidak berfungsi kan ya sayang juga. Oke seperti itu Pak Urukol. Terima kasih Mas Fairul. Jadi start small, think big. Nah, konteksnya ya. Oke, oke. Terima kasih Mas Fairul. Ada sedikit kenang-kenangan bagi Mas Fairul. Ada sertifikat ya untuk Mas Fairul. Apakah terlihat? Oke, kita berikan applause ya kepada Mas Fairul, Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Fairul telah bersedia menjadi narasumber pada kuliah umum di MBA Telkom University. Oke, kelihatan ya Mas Fairul sertifikatnya ya. Kelihatan Pak Urukol. Kalau Oke, nggak nanti saya minta ke sana Pak. ya, oke. Nanti tinggal saya forward nih, saya dari WA. Siap, siap. Oke, oke. Paling versi cetaknya nanti barangkali ada ya, nanti bisa diberikan oleh MBA Teliu. Oke, paling itu Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Oke. Oke, silakan dinyalakan. Oke, saya foto dulu ya. Ini halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Oke, oke. Terakhir halaman keempat. Oke, oke. Sip. Sebelum saya tutup, ada pengumuman sedikit untuk mata kuliah manajemen Big Data ya. Jadi apa namanya nanti ada tugas berupa meresum, ya meresum apa tadi kuliah yang telah disampaikan Mas Fairul. Nanti mungkin untuk ininya bisa saya share Mas Fairul ya untuk slide-nya ya. Bisa saya share ke Bapak Ibu semua ya. Nanti mungkin barangkali ada tadi yang ngantuk, nanti bisa melihat materi dari Mas Fairul. Satu halaman aja ya, nggak usah banyak-banyak. Paling itu untuk apa kuliah pada malam hari ini dan kita ketemu lagi besok masih sama saya moderatornya ya. Nanti akan tentang hari ini mata kuliah manajemen dan big data analitik, besok mata kuliah manajemen rantai pasok ya. Oke, sampai ketemu besok malam di jam yang sama. Terima kasih banyak Mas Fairul, terima kasih waktunya dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Oke, Terima kasih Pak selamat Urukul. malam Terima kasih, Pak Bapak Ibu Fairul. semua. Malam semua. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.